dari data-data ya Pak, sebetulnya Jawa Tengah ini selama 4 bulan kan boleh dibilang konsisten jumlah kasusnya naik terus gitu lah Pak. Nah, bahkan kemarin itu kalau dilihat dibandingkan dengan Jawa Barat cuma beda selisih 50-an kasus Pak. Mungkin kalau trennya sama seperti sekarang dalam beberapa hari ke depan, entah lusa atau minggu ini itu bisa nyalip gitu Pak Jawa Barat. Nah, pertanyaan saya ini sebetulnya apa sih Pak, setelah 4 bulan kasus di Jawa Tengah itu masih cenderung untuk naik gitu Pak? Jadi kalau kemarin tim ahli kami yang setiap hari Senin kami mengevaluasi dan setiap Jumat kami sudah mendapatkan hasil analisisnya, memang ada tren, ada 3 kota yang nampaknya peningkatannya selalu saja masih cukup signifikan, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Magelang, dan Temanggung. Nah, hari ini coba kita dorong agar daerah-daerah lain juga ngecek ya. Nah, selain yang 3 kota ini, alhamdulillah yang lain itu relatif sudah rendah. Tapi ini rumus loh ya. Rumus itu kadang-kadang dipakai untuk citra. Rumus itu dipakai untuk citra. Oh, cuma 3, wah hebat Jawa Tengah. Enggak, salah itu. Justru saya kejar-kejar, umpama Pak Wali Kota Semarang, Pak Hendy itu bagus, dikejar dan mau. Akhirnya apa? Rapid test, PCR test, masuk pada kelompok-kelompok yang potensial. Akhirnya dapat. Dan saya sampaikan pada kawan-kawan kepala daerah, jangan takut citra. Kalau naiknya tinggi enggak apa-apa. Mungkin memang hari ini pandemi yang ada di Jawa Tengah itu lagi anget, memang trennya lagi naik. Jadi jangan ditutupi dengan data, tampilin aja nggak apa-apa. Maka kalau Anda lihat di website kami yang di corona.jateng.go.id itu beda dengan pusat, lebih banyak punya kami. Tidak ada yang menganalisis itu kan. Pak Ganjar kalau yang di pusat lebih rendah, di Jawa Tengah lebih tinggi, karena kami mau berintegritas, kami mau jujur menampilkan data. Gitu. Nah sekarang fakta dan data itulah yang kemudian kita minta pada kawan bupati wali kota, kejar, tracing, testing, itu paling penting, karena semakin banyak kita ketahui akan bagus. Tadi Bapak sudah menyinggung coba untuk daerah-daerah terutama yang kasusnya tidak lebih tinggi dari yang lain untuk masif tes. Nah, kami juga pengen tahu nih Pak, sebetulnya perkembangan Jawa Tengah melakukan PCR test itu seperti apa ya Pak? Karena ada report dari WHO yang dipublish tengah bulan ini menyebutkan positivity rate di Jawa Tengah itu sekitar 12% Pak. Jadi ini cukup tinggi ya Pak, jumlah yang positif dibandingkan dengan jumlah yang dites secara keseluruhan. Ini seberapa jauh Pak masif tes ini sudah dilakukan di Jawa Tengah? Lumayan agak jauh sih. Ada yang positif adalah semangat orang untuk mau ngetes. Yang positif berikutnya adalah dari kebijakan. Kebijakan siapa? Kebijakan kami, kebijakan pusat, kebijakan kabupaten kota. Apa sih yang positif? Kita nambah lab-labnya. Maka waktu itu ketika kapasitasnya saya minta, saya mau 1.000, ternyata bisa 1.400 gitu ya. Terus kemudian ketika Pak Presiden mengatakan hari ini mesti ada rapid test dari 10.000 menjadi 20.000. Ya ayo bareng-bareng. Nah, lab Mbak kita tambahin semuanya, rumah sakit yang mampu kita dorong, sedikit kita paksa. Kalimat ini saya sampaikan, sedikit kita paksa. Karena apa? Ketika kita tanya kemarin, servicesnya agak tidak bagus. Masa menunggu sampai 10 hari? Enggak lah, saya minta 2 hari maksimum. Yang tidak sanggup angkat tangan, saya gantikan orang. Gitu. Tapi kendalanya ada nggak? Ada Mbak. Cartridge kita nggak ada. Reagen kita nggak ada. Ya kita nggak usah marah-marah, saya bilang udah deh, kita terima saja. Nah sekarang ikhtiar kita kemudian melakukan komunikasi dengan pusat, bagaimana kita bisa tahu bahwa reagen-reagen itu mesti ada dan suppliernya mesti lebih banyak. Kalau memang satu peralatan harus dengan reagen A, cartridge-nya mesti A, terus kemudian reagen lain mesti B, cartridge-nya B, maka ya sudah suppliernya kita banyakin, jangan sampai kita hanya bergantung pada satu supplier, di monopoli kelenger kita. Nah akhirnya itu akan merusak. Pak, saya mau nanya juga nih Pak, tadi kan Bapak sudah banyak menyinggung tentang melakukan pengetesan. Sebetulnya selain melakukan pengetesan, itu ada strategi lain apa sih Pak yang dilakukan Pemprov Jawa Tengah untuk menekan penambahan jumlah kasus di Jawa Tengah? Contoh, seperti ketika di desa. Saya agak bingung awalnya gimana ini memulainya ya. Pemerintah kasih bantuan dari pusat, perintah-perintah seperti ini, SK-SK semua keluar.
besok ganti, besok enggak. Media tulisannya kemudian serem. Wah, keputusannya tarik ulur. Saya mah biasa aja. Ini semua lagi nggak ngerti, benchmarknya nggak ada. Maka improvement yang dilakukan. Nah saat itu, kenapa kita top down terus, kenapa tidak bottom up? Maka saya dorong membuat program yang namanya Joko Tonggo. Joko Tonggo itu menjaga tetangga. Kalau ada orang Jawa pasti tahu. Saya buatkan buku kecil. Ini sebagai guidance, Pak. Terus kemudian apa? Muncul best practice di sini luar biasa. Maka sebenarnya, Mbak, masyarakat yang kita dorong dengan lokalitasnya kita angkat ke permukaan agar mereka tidak harus seragam, tapi dikasih inspirasi untuk solusi. Termasuk sekarang gerakan cantelan itu, Mbak. Cantelan itu nyantelin makanan, kan? Kalau pemerintah berasnya harus sekian, duitnya harus sekian rupiah, masyarakat enggak. Ini sayuran, ini buah-buahan, ini cabai, ini beras cuma 2 genggam. Spirit gotong royongnya yang kita sampaikan, waduh Mbak, best practice-nya dahsyat. Saya cuma ngerangkum dan ngumpulin. Maka Joko Tonggo itu kemudian kita dorong untuk ngecek, amankan makanannya jangan minta terus, sekarang produksi, nanam. Pak, kami nggak bisa tanam, tak ajarin, kami nggak punya bibit, tak kasih. Sehingga kolam ikan saya juga terinspirasi entah dari mana, saya nggak tahu kok. 1 ember, itu dikasih lele, di atasnya pakai sayur, kemudian dia hidup, ternyata untuk produksi itu sekitar 170.000 kalau nggak salah. Maka itu diproduksi. Dan itu ketahanan pangan di sana. Cek loh ibu hamilnya berapa, ibu menyusui berapa, balita berapa. Jangan sampai dia stunting, ya. Jangan sampai minimal tingginya kayak gubernurnya, agar kemudian dia nanti bisa bergizi dan sebagainya, atau siapin semuanya. Jadi banyak inovasi yang kemudian keluar. Pak Ganjar, yang Joko Tonggo ini, aduh seru banget ya dengarnya, karena bottom up jadi banyak inovasi, dari justru inovasinya yang mungkin bukan teknologi tinggi, sederhana, tapi ya it works lah ya, gitu kan intinya. Ini apakah, tapi kan Pak Ganjar juga di satu sisi Jateng secara provinsi nggak minta PSBB ya Pak ya? Ya. Kota yang minta PSBB kalau nggak salah ada Tegal apa ya Pak ya? Kota Tegal ya, betul. Cuma Tegal saja ya. Kenapa Pak Ganjar nggak minta PSBB, tapi terus ini Joko Tonggo? Apakah memang lebih kayak menurut Pak Ganjar lebih baik gitu Joko Tonggo ini? Ya, ini pertanyaannya memang bagus ya. Saya ditanyain banyak orang gitu. Terus saya begini Mbak, kan saya belajar juga kan dari tempat lain. Mama yang PSBB pertama dan rame mana sih? Kan Jabodetabek kan dia. Begitu Jabodetabek di PSBB, langsung saya ingat, ini output dari PSBB apa sih? Output PSBB kan kita harus bekerja di rumah, work from home. Kita udah work from home nggak? Kita membatasi transportasi, otomatis transportasi terbatasi karena nggak ada penumpang. Dua nih ya. Apalagi, kalau PSBB kita kasih bantuan, kita juga kasih bantuan. Lalu apa bedanya PSBB dengan tidak PSBB? Begitu kan? PSBB kemudian nuansanya menjadi seram. Lokalitasnya, kulturalnya, sosiologisnya mengerikan. Mbak. Tapi bukan berarti saya nggak setuju loh ya, saya setuju. Maka Kota Tegal itu mengajukan PSBB dulu dengan nama lockdown sebelum aturan PSBB ada. Itu Kota Tegal. Saya tanya wali kotanya, Pak Wali, kenapa Anda mau melockdown? Sulit Pak diatur Pak. Good. Filosofinya sulit diatur. Terus kemudian kok Anda bicara lockdown, Anda tahu nggak artinya lockdown gitu? Ya pokoknya ditutup gitu Pak. Yang ditutup apa? Alun-alun. Oh lockdownnya lockdown alun-alun. Begitu Mbak pertama. Nah setelah itulah kemudian saya cari cara yang lain. Maka Pak Wali Kota Semarang yang pertama kemudian membuat aturan pembatasan kegiatan masyarakat. Sama sebenarnya, PSBB kecil gitu. Bupati Banyumas lebih keren Mbak. Dia membuat perda. Perda pengendalian pandemi namanya. Di situ sudah ada hukumannya, ada aturannya macam-macam. Jadi keragaman ini saya biarkan. Kalau ini saya ngelihat dari cara Bapak, saya kadang-kadang lihat medsos Bapak juga sekali dua kali gitu. Memang Pak Ganjar ini tampaknya hubungan personal dengan warga, dengan banyak orang nih memang bagus lah Pak gitu. Sehingga mungkin
itu juga kepercayaan Bapak terhadap warga juga sepertinya kayak tinggi gitu, sehingga Bapak berani pakai Jogotongo aja yang mungkin, tolong saya dikoreksi kalau salah, mungkin lebih tidak melibatkan Satpol PP dan TNI dibanding PSBB mungkin, kalau saya salah tolong dikoreksi. Nah, apakah dengan demikian si Jogotongo ini Bapak lebih mengandalkan gotong royong antar tetangga, tapi kayak yaitu unsur-unsur aparatnya itu lebih dikurangi atau sama aja, Pak? Kami ini punya keragaman yang luar biasa. Jawa Tengah itu ada 6 ekskaresidenan. Maka kalau kita baca sejarah, Banyumasan dengan Solo Raya, dengan Pantura, dengan Kedu, beda secara kultural. Banyumasan itu keras apa adanya. Pantura juga sama, lebih keras lagi. Tapi begitu ke Solo halusnya minta ampun. Ke Kedu itu tenang, begitu Mbak. Nah, kalau kita menyeragamkan seperti itu, betul Mbak? Mbak, kalau kita sudah bawa aparat, ada uniform, ada force yang nampak kuat sekali, yang ada adalah ketakutan. Sedangkan yang sekarang mau kita bangun adalah kesadaran. Maka saya orang yang hakul yakin, saya yang percaya, mari kita kasih kepercayaan pada masyarakat. Dan institusi-institusi lokal, kultural, yang mereka memang dipercaya di tempat itu. Apakah saya menciptakan Jogotongo? Tidak. Saya hanya memotret ada kekuatan di masyarakat yang potensi ini belum digerakkan.